Bab 5. Filosofi alam lagi. Dalam bagian pertama abad ke-5 sebelum Masehi, timbul kembali filosofi alam. Guru-gurunya yang terutama ialah Empedokles, Anaxagoras, Leukippos, dan Demokritos. Seperti juga dengan pendirian filosofi alam yang pertama, mereka mencari asal dari segalanya kepada benda. Tetapi mereka tidak melengahkan sama sekali ajaran filosof-filosof yang terdahulu daripadanya. Sepadan dengan filosofi Elea, mereka berpendapat bahwa substansi barang yang asal tidak berubah-ubah. Oleh karena itu tidak ada yang menjadi dan yang hilang. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa barang yang asal itu tidak satu, melainkan banyak. Di sini mereka bertentangan dengan paham Elea dan lebih dekat kepada yang lahir. Yang kelihatan sebagai timbul dan hilang sebenarnya tak lain daripada bertaut dan berpisah, atau bercampur dan bercerai. Substansi yang banyak itu bercampur satu sama lain, atau bercerai daripada percampurannya itu. Karena itu kelihatan timbul dan hilang, tetapi sebenarnya timbul dan hilang itu tidak ada, karena yang banyak itu tetap ada. Tentang jalan bercampur dan berpisah itu tak sama pendapat filosof tersebut. Empedokles dan Anaxagoras berpendapat bahwa gerakan itu dikemudikan oleh kodrat dari luar, tetapi tentang sifat kodrat itu bertikai pula paham mereka. Bagi Leukippos dan Demokritos, percampuran dan perpisahan itu berlaku karena kodrat yang ada di dalam benda itu sendiri. Inilah pokok filosofi materialisme, dan yang kemudian sangat berpengaruh dalam abad ke-18. Semuanya terjadi dari benda, materi. Segala yang terjadi tak lain daripada gerakan materi itu. Sebab itu, paham yang demikian disebut materialisme. 1. Empedokles. Empedokles lahir di kota Akragas di Pulau Sisilia. Masa hidupnya disebut orang dari tahun 490 sampai 430 sebelum Masehi. Ia turunan dari orang yang terbilang dan berpengaruh. Dia sendiri pernah diminta orang menjadi raja, tetapi ditolaknya. Ruhnya yang ingin mencapai perdamaian hidup tak suka melihat percekcokan politik di dalam kotanya. Sebab itu ditinggalkannya tempat kelahirannya itu dan pergilah ia menggembara kemana-mana. Kerjanya menyanyi, menyampaikan lagu kesucian. Dengan jalan itu ia hendak memimpin ruh manusia kepada kebaikan. Selain itu ia juga berlaku sebagai tabib. Kedua-duanya, ruhani dan jasmani, akan diobatinya. Dalam sikap hidupnya, Empedokles banyak terpengaruh oleh aliran mistik, Orfisisme, dan ajaran Pitagoras. Menurut kepercayaannya, manusia itu asalnya Tuhan. Ia jatuh ke dunia karena berdosa, dan hidup di dunia adalah suatu hukuman baginya untuk menghapuskan dosanya itu. Apabila dosa itu sudah habis, barulah manusia kembali kepada asalnya. Jalan penghapusan dosa itu ialah hidup berkurban, membersihkan diri. Dia sendiri merasa dirinya sebagai Tuhan yang terbuang. Empedokles mengajarkan bahwa alam ini pada mulanya satu, disatukan oleh cinta. Cinta adalah kodrat yang membawa bersatu, bercampur. Tetapi alam yang satu itu dipecah oleh benci, kodrat yang menjadi pokok perpisahan dan persengketaan. Karena benci itulah sukar hidup di dunia ini. Tetapi orang jangan lupa bahwa manusia asalnya Tuhan dan akhirnya akan kembali juga menjadi Tuhan. Sebab itu hendaklah ia hidup berkasih-kasihan. Cinta mencintai satu sama lain. Cinta itu akan membuka kembali jalan pulang ke langit yang suci, ke dalam pangkuan Tuhan. Lihatlah, katanya, akibat cinta itu di dunia ini saja, percintaan menyatukan orang menjadi suami istri. Cinta menimbulkan keinginan bersatu, membawa kesejahteraan, harmoni dalam alam semesta.
Alam tersusun daripada anasir yang asal, jumlahnya 4, udara, api, air, dan tanah. Keempatnya itu masing-masing pemangku sifat yang 4 pula, dingin, panas, basah, dan kering. Udara dingin, api panas, air basah, dan tanah kering. Ajaran tentang anasir yang 4 itu besar pengaruhnya kemudian dalam ilmu alam sampai abad ke-17. Oleh karena segala yang ada berasal dari anasir yang 4 itu, timbul dan hilang tidak boleh jadi. Timbul adalah perkataan yang kosong, katanya. Timbul yang terjadi tak ada di antara barang di dunia ini. Demikian juga tak ada hilang sebagai mati yang memusnahkan sama sekali. Yang ada cuma percampuran dan perpisahan. Dari percampuran anasir yang 4 itu terjadi barang yang ada di alam ini. Dan dari perpisahan anasir itu lenyap barang yang ada tadi. Ia tak hilang, melainkan kembali jadi barang asal. Sungguh pun tiap-tiap barang terjadi daripada percampuran anasir yang 4 itu. Anasir itu sendiri tak mempunyai kodrat. Gerakan bercampur dan berpisah itu disebabkan oleh 2 dasar yang lain yang berada di luarnya. Dasar itu ialah cinta dan benci. Cinta dan benci itu bukan perasaan semata-mata. Kedua-duanya itu barang yang bertubuh juga, sekalipun amat halus tubuhnya itu. Menurut pendapat Empedokles, alam ini pada permulaannya bercampur dari satu karena kodrat cinta. Dalam keadaan yang asal itu tak ada yang berpisah-pisah. Tidak ada barang satu-satunya, yang sebuah-sebuah, semuanya satu. Kemudian datang benci membawa perpisahan. Benci membalikkan keadaan itu sama sekali, sehingga semuanya terpisah-pisah. Tidak ada yang bercampur lagi. Bahkan dalam keadaan yang dikuasai oleh benci itu, barang satu-satunya pun tak ada. Yang ada hanya anasir yang 4 yang tidak bercampur sedikit juga. Sesudah itu datang lagi pengaruh cinta. Karena itu terjadilah percampuran dan timbullah barang satu-satunya. Makin besar pengaruh cinta itu, makin banyak terjadi percampuran. Akhirnya lenyap pula barang satu-satunya itu. Semuanya bercampur jadi satu sebagaimana bermula. Sesudah itu berlaku lagi kodrat yang sebaliknya. Demikianlah seterusnya, cinta dan benci berganti-ganti berpengaruh dan berkuasa. Daripada yang hidup di dunia ini terdapat bermula tumbuh-tumbuhan. Kemudian datanglah binatang yang pada mulanya tak karuan rupanya. Ada mulut dengan tiada ada kepala, ada leher tetapi tak ada badan, ada tangan tetapi tak ada bahu, ada mata tetapi tak ada muka. Makhluk separuh-separuh itu bertaut-taut kemudian. Dari itu terjadi hewan yang pertama. Hewan itu lenyap lagi. Tetapi di antaranya ada yang tinggal hidup sampai beranak-anak. Makin panjang turunannya, makin baik bentuknya. Paham ini agak menyerupai paham Anaximandros. Jika diperhatikan benar ajaran Empedokles ini, banyak terdapat di dalamnya dasar-dasar yang dikemukakan oleh filosof-filosof yang telah lalu. Sikap dan tujuan hidupnya menyerupai mistik, orfisisme, dan pendirian Pitagoras. Dasar persatuannya sudah ada lebih dahulu pada filosofi Elea. Cuma pengertian adanya yang dikemukakan oleh Parmenides terlalu gaib menurut pahamnya. Dasar persatuan itu dicocokkannya dengan yang lahir, yang menyatakan yang banyak itu bersatu karena dasar cinta. Dasar benci yang membawa perpecahan dan perpisahan banyak merupai dasar perjuangan dan menjadi dalam filosofi Heraklitos. Dalam hal mencari pokok yang asal, ia terpengaruh oleh filosofi Miletos. Dalam pandangan filosofi yang lalu, sudah ada dikemukakan 3 macam anasir yang menjadi pokok segala-galanya. Thales mengatakan air, Anaximenes udara, Heraklitos api. Empedokles mengambil ketiga-tiganya jadi pokok dan ditambahkannya satu lagi, yaitu tanah.
Di sini, seolah-olah ia mau menyatukan paham yang terpisah-pisah dan meneruskan jalan pikiran filosofi yang sudah terkembang. Dari segala paham yang ada, dibulatkannya dan digenapkannya. Pandangannya itu boleh jadi terpengaruh juga oleh sikap hidupnya yang dipimpin oleh jiwa yang mencari kesejahteraan dan perdamaian. 2. Anaxagoras. Anaxagoras dilahirkan di kota Klazomenai di Asia Minor. Ia hidup dari tahun 500 sampai 428 sebelum Masehi. Pada waktu mudanya, ia pergi ke Athena. Dialah filosof yang pertama datang ke sana. Di waktu itu, Athena sedang lagi menempuh zaman emas. Perniagaan dan seni dan literatur sama-sama dalam kemajuan. Zaman emas itu disebut orang juga zaman Perikles, sebab dialah yang banyak sekali berjasa mencapainya. Di Athena, Anaxagoras mengajarkan filosofinya. Ia pun menjadi sahabat karib Perikles. Malahan, ada yang mengatakan bahwa Perikles berguru kepadanya. Kebesaran yang didapat oleh Perikles melimpah juga banyak sedikitnya kepadanya. Tetapi sebaliknya ia turut menderita kecelakaan yang menimpa diri pujangga itu. Perikles besar pengaruhnya sebagai pemimpin demokrasi. 15 tahun lamanya ia menguasai politik Athena. Tetapi sebagaimana biasanya di tanah Greek di waktu itu, yang didiami oleh rakyat yang sangat kritis, sebanyak yang sayang begitu pula yang benci. Musuh Perikles ialah kaum kolot yang tak berhentinya menyerang politiknya, akhirnya berhubung dengan perang saudara yang terjadi di antara kota-kota Greek yang arahnya tidak akan berbahagia bagi Athena. Kekuasaan Perikles dipatahkan oleh lawannya. Bersamaan dengan jatuhnya Perikles, Anaxagoras diusir orang dari Athena. Ia dituduh sebagai seorang yang selalu menghina kepercayaan umum. Menurut kepercayaan orang Greek di masa itu, matahari dan bulan dewa. Anaxagoras mengajarkan bahwa matahari itu tak lain daripada batu yang bercahaya. Bulan itu menyerupai padang, gunung, lurah, dan sungai, dan didiami manusia juga, seperti bumi kita ini. Gerhana bulan tersebab karena dilindungi bumi, sehingga cahaya matahari tak sampai padanya. Dari Athena, Anaxagoras pergi ke Lampsakos. Di sanalah ia berpindah ke negeri yang baka. Menurut umurnya, Anaxagoras lebih tua dari Empedokles, tetapi sebagai filosof ia lebih muda pangkatnya. Sepadan dengan Empedokles, ia mengajarkan bahwa timbul dan hilang dalam pengertian yang sahih tidak ada. Isi dunia ini tidak bertambah dan tidak berkurang, tetapi selama-lamanya. Apa yang disebut timbul dan hilang sebenarnya tak lain daripada perhubungan, percampuran, dan perpisahan anasir yang asal. Bagi Anaxagoras, anasir yang asal itu tidak 4, seperti yang diajarkan oleh Empedokles, melainkan banyak dan tak terhitung jumlahnya. Barang yang asal tidak bisa berubah jadi yang baru. Keadaannya tetap. Oleh karena itu, anasir yang asal itu mestilah ada pada tiap-tiap barang. Sebab itu pula mestilah ada substansi sebanyak zat barang. Artinya, tidak ternilai banyaknya. Kalau dari segalanya bisa terjadi segalanya, maka ada segalanya itu dalam segalanya. Tiap-tiap barang mengandung zat dari segala barang. Dalam roti, dalam air, sudah ada zat kulit, zat darah, zat daging, dan zat tulang. Jika tidak begitu, roti yang dimakan dan air yang diminum itu tidak bisa membarui kulit kita. Tidak bisa menjadi daging, tulang, dan darah. Barang yang berlain-lain rupanya itu bergantung kepada kedudukan percampuran anasir yang asal. Anasir yang terbanyak dalam percampuran itu menentukan rupa barang itu. Pandangan filosofi Anaxagoras yang berpaling ke alam banyak menyerupai keterangan ilmu. Apa yang dikatakannya
tentang barang makanan yang mengandung zat kulit, zat darah, zat daging, dan zat tulang, mudah membuka pikiran untuk menyelidiki soal makanan lebih jauh dengan berbagai percobaan. Pikiran dan pengalaman dapat dirangkaikan jalannya. Sepadan dengan Empedokles, Anaxagoras berpendapat bahwa campuran dan perpisahan anasir yang asal itu digerakkan oleh kodrat dari luar. Tetapi berlainan dengan Empedokles, ia mengatakan bahwa kodrat yang mengemudikan itu cuma satu. Kodrat itu dinamainya Nous. Nous itulah yang menyusun alam ini dari keadaan yang kacau balau bermula. Tentang sifat Nous itu, Anaxagoras masih terpengaruh oleh masanya. Orang Greek di masa itu belum dapat memahamkan barang yang tidak bertubuh. Sebab itu, dalam pandangan Anaxagoras, Nous itu bertubuh juga. Tetapi tubuhnya itu sangat halus. Keadaannya murni, tidak bercampur sedikit juga dengan barang yang ada di alam ini. Kemurnian itulah yang menjadi sebab kuasanya atas yang lain. Nous itu asal dan penghabisan dari segala-galanya. Ia ada dalam segala-galanya, tetapi bukan bagian daripada itu. Ia tidak berhingga, berkuasa atas dirinya sendiri, dan berada sendirinya pula. Tak ada yang menyerupai dan yang mencampurinya. Ialah kemauan yang menyusun dan memimpin segala-galanya. Segala yang berlaku menurut hukumnya, semuanya itu disebabkan oleh Nous. Dengan pandangan semacam itu tentang kemauan yang mengemudikan alam, Anaxagoras sudah dekat kepada agama yang percaya kepada Tuhan yang Esa. Cuma pandangannya bukan pandangan agama. Dasar yang satu itu dipakainya sebagai pokok keterangan tentang alam. Nous menjadikan alam ini. Sebelum alam terkembang, segala barang berkumpul jadi satu. Semuanya kabut. Kabut itu terdiri daripada yang halus sekali dan tak ternilai banyaknya. Tiap-tiap benda itu mempunyai sifat sendiri. Inilah zat dunia. Setelah sekian masa barang-barang itu terdiam seperti itu, datanglah Nous menggerakkannya dan menyusunnya. Mula-mula digerakkannya taufan yang berputar-putar dengan sehebat-hebatnya. Karena putaran taufan itu terpisah-pisahlah zat yang asal tadi. Yang serupa terkumpul kepada yang serupa. Karena itu terjadilah dua macam barang yang menjadi bahan utama bagi dunia ini, yaitu udara dan eter. Eter itu dipandang sebagai zat-zat yang halus sekali dan mengisi lapangan sekeliling dunia. Oleh karena putaran taufan tadi yang membawa berputar segala-galanya, terjadilah susunan yang teratur, barang yang padat, yang basah, yang dingin, dan gelap berkumpul ke tengah, yang tipis, yang panas, yang kering berputar sebelah luar. Kemudian awan yang gelap yang terletak di tengah berubah menjadi air. Dari air terjadi tanah, dan dari tanah berkat pengaruh udara yang sangat dingin terjadilah batu. Bukan saja bumi, matahari, bulan, dan bintang yang banyak itu berputar karena pusaran taufan bermula tadi, tetapi juga lapangan alam. Lapangan besar itu berputar sekeliling sumbunya. Menurut pendapat Anaxagoras, lapangan itu tidak berhingga. Sebab itu tidak satu saja alam, melainkan banyak. Di luar alam kita ini boleh jadi ada alam lain yang tersusun seperti alam kita ini. Ada buminya yang didiami manusia, ada mataharinya, bulannya, dan bintang-bintangnya. Sebagaimana alam tak berhingga dalam lapangan, demikian juga ia dalam waktu. Kemajuan dunia ini berjalan terus dengan tiada berkeputusan. Mana yang lalu tak kembali lagi kepada permulaannya. Tentang yang hidup di dunia ini, Anaxagoras berkata bahwa tanam-tanaman ada juga jiwanya. Ia mempunyai perasaan, tahu gembira dan duka cita. Ia pun mempunyai pikiran dan pendapat. Tumbuh-tumbuhan terjadi bermula karena tanah yang basah itu menerima benih.
yang terkandung dalam udara. Dan binatang terjadi karena yang basah di bumi tadi menerima bibit dari langit atas pengaruh yang panas. Tentang panca indera, ia berkata bahwa suatu barang kita ketahui bukan karena adanya barang yang serupa, melainkan karena ada yang sebaliknya. Kita ketahui yang panas karena yang dingin, dan sebaliknya, kita ketahui yang dingin karena yang panas. Mana yang sama panas dengan kita tidak terasa oleh kita, sebab itu tidak berpengaruh atas kita. Panca indera kita terlalu lemah untuk mengetahui kebenaran. Ia tak sanggup melihat sesuatunya sampai ke dalam segala bagian-bagiannya. Hanya pikiran dapat memandang begitu jauh. Semuanya itu diketahui oleh akal yang menyusun dunia ini. Dan kesenangan hati yang sebesar-besarnya ialah berpikir tentang langit dan alam semesta. Demikianlah Anaxagoras menggambarkan kejadian dan kedudukan alam. Ditilik dari jurusan masanya, keterangannya adalah suatu pendapat ilmu yang tak ternilai harganya. Ia melepaskan pikiran manusia daripada ikatan fantasi kira-kira. Apa yang dikatakannya dapat ditimbang dengan akal, dapat dipergunakan sebagai alasan untuk berpikir lebih jauh. Pandangan filosofi yang begitu gaib dalam ajaran Elea berangsur dekat kepada lahir karena dia. Sesungguhnya tidak mengherankan, sebab selain dari filosof, Anaxagoras juga ahli matematika dan astronomi. Diukur dari pengetahuan ilmu sekarang tentang bumi dan langit, pendapatnya itu banyak yang salah dan tak sesuai. Tetapi di antara yang terasa olehnya dahulu, ada yang jadi dugaan di kemudian hari. Di masa kita ini banyak ahli astronomi yang berpendapat bahwa bintang di alam itu tersusun berkampung-kampung. Satu di antaranya yang paling besar ialah lingkungan Milky Way atau Bima Sakti yang memutih tampaknya melingkung di langit. Dalam kampung ini diam matahari kita yang juga bintang dengan anaknya planet yang 9 yang berputar-putar sekelilingnya. Di luar kampung Bima Sakti itu banyak lagi kampung bintang. Apakah bedanya ini pada dasarnya dengan perasaan Anaxagoras tentang alam yang banyak? Apa yang dikatakannya tentang tumbuh-tumbuhan yang juga merasa riang dan duka kita dengar dalam abad ini dari mulut seorang ahli botani yang kesohor, J.J. Bos. Dan Bos menyatakan pendapatnya sebagai ahli pemeriksaan yang teliti. Siapa yang tak percaya dipersilahkan datang ke India, memeriksa sendiri dalam laboratoriumnya yang lengkap dengan perkakasnya. 3. Leukippos. Leukippos berasal dari Miletos. Ia murid Parmenides dan guru Demokritos. Sejarah hidupnya hampir tidak diketahui orang. Leukippos tersebut sebagai pujangga yang pertama kali mengajarkan dari hal atom. Atom asalnya dari perkataan Greek, a sama dengan tidak dan tom sama dengan terbagi. Jadinya atom artinya tidak dapat dibagi lagi. Menurut pendapat Leukippos, atom itu adalah benda yang sekecil-kecilnya, bagian penghabisan daripada segala barang. Tiap-tiap benda terjadi daripada perhubungan atom itu. Karena sangat kecilnya atom itu tidak kelihatan, tetapi ia tetap ada. Tidak hilang-hilang dan tidak berubah-ubah. Itu pun tidak terjadi, melainkan sudah ada sejak semulanya. Ia bergerak dengan tiada berhenti atas kodratnya sendiri. Paham Leukippos tentang atom yang ada selama-lamanya dan tak berubah-ubah ternyata dipengaruhi oleh filosofi Elea yang berdasar kepada yang tetap. Parmenides gurunya membawa ia berpikir ke sana. Pahamnya tentang atom yang banyak dan bergerak senantiasa dipengaruhi oleh filosofi Heraklitos. Dengan memperhubungkan yang dua itu, yang tetap dan yang bergerak senantiasa, ia rupanya mau menghilangkan pertentangan antara filosofi Elea dan filosofi Heraklitos. Kejadian dunia daripada perhubungan atom
diterangkannya dengan memakai dua dasar, yang penuh dan yang kosong. Kedua dasar itu disamakannya dengan ada dan tidak ada. Dalam filosofi Elea, itu dipakainya sebagai pengganti pengertian Elea yang gaib itu. Atom itu dinamainya yang penuh, betapa juga kecilnya, hingga tiada kelihatan. Atom itu ada bertubuh, dan segala barang yang bertubuh mengisi lapang. Di sebelah yang penuh itu terdapat yang kosong. Dari yang penuh dan yang kosong itulah terdiri alam ini. Kedua-duanya mesti ada, sebab kalau tak ada yang kosong, atom itu tidak dapat bergerak. Yang kosong itu ialah syarat supaya atom itu dapat bergerak, berhubung, dan berpisah. Karena pergerakan dan perhubungan atom itu terjadilah barang-barang yang ada di alam ini. Dalam perhubungan yang penuh dan yang kosong, itu tampak perbedaan Leukippos dengan filosofi Elea. Orang Elea meniadakan yang kosong itu. Bagi dia yang kosong itu ada. Ada pula suatu peribahasa yang kesohor berasal daripada Leukippos. Tak ada yang terjadi dengan tiada bersebab, dan di bawah pengaruh hukum yang tertentu pula. Ucapan ini sangat modern terdengar di telinga kita. 4. Demokritos. Demokritos lahir di Abdera, sebuah kota di pantai Trasia, bagian Balkan. Ia hidup kira-kira dari tahun 460 sampai 360 sebelum Masehi. Ia tersebut sebagai seorang ahli ilmu alam yang berpengetahuan luas. Jarang terdapat orang di masa itu yang mempunyai pengetahuan sebanyak dia. Buku-buku yang dikarangnya banyak sekali jumlahnya, dan isi karangannya mengenai berbagai cabang ilmu. Ilmu alam, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu tabib, hal ihwal perang, etik, dan banyak lagi lainnya. Ia pun orang perantau. Banyak negeri yang dijalaninya, segala pengalamannya itu menambah terang otaknya dan menambah luas pemandangannya. Ia pun tak putus-putusnya menuntut ilmu. Ia sendiri berkata bahwa ia lebih suka mengupas suatu soal matematik daripada menjadi raja Persia. Sepadan dengan pendapat gurunya Leukippos, alam ini bagi Demokritos tak lain daripada atom dan gerakannya. Atom itu tak bermula dan tak berakhir. Ada selama-lamanya, jumlahnya banyak. Atom itu adalah benda yang bertubuh sekalipun sangat halus tubuhnya itu. Di antara atom yang banyak itu terdapat lapang yang kosong, tempat atom itu bergerak. Untuk menyatakan bahwa ada lapang yang kosong, Demokritos mengemukakan 4 pasal. 1. Pergerakan berkehendak akan lapang yang kosong, sebab yang penuh tak dapat lagi memuat yang lain di dalamnya. 2. Sesuatu barang bisa jadi kembang atau padat jika ada lapang yang kosong di antaranya. 3. Hidup dari kecil jadi besar tersebab karena makanan dapat masuk ke dalam lapang yang kosong dalam badan. 4. Jika dimasukkan abu ke dalam sebuah gelas yang berisi air, melimpahlah sebagian daripada air itu. Tetapi air yang terbuang itu tidak sebanyak muatan ruang yang berisi abu itu. Ini suatu tanda bahwa ada lapang yang kosong dalam sesuatu barang yang dimasuki oleh barang yang lain. Atom dan lapang yang kosong adalah dua sendi bagi keterangan Demokritos tentang alam ini. Tetapi sendiri merasa bahwa keterangannya belum sempurna. Keterangannya itu menimbulkan suatu kesukaran soal yang tak dapat ia menyelesaikannya. Jika atom itu dipandang sebagai benda, ia mempunyai tubuh, betapa juga kecilnya. Tiap-tiap yang bertubuh masih dapat dibagi, sekalipun pembagian itu dilakukan dalam pikiran saja. Dan sebuah benda yang masih dapat dibagi belumlah jadi bagian yang penghabisan atom. Kesulitan ini dibiarkannya saja begitu. Ia mengakui kegaiban soalnya. Demokritos sependapat dengan Heraklitos
bahwa anasir yang terutama ialah api. Api itulah yang paling sempurna dan paling mudah bergerak. Ia terdiri daripada atom yang sangat halus, licin, dan bulat. Ialah yang jadi dasar bergerak dalam segala yang hidup. Atom api itu adalah jiwa. Jiwa itu tersebar seluruh badan kita. Di antara tiap-tiap dua atom terdapat atom jiwa, dan atom jiwa inilah yang menjadi sebab bergerak. Dalam tiap anggota tubuh kita, atom jiwa itu mempunyai jabatan yang tertentu. Begitulah otak tempat pikiran, jantung tempat amarah, hati tempat cinta atau keinginan. Waktu menarik napas, kita tarik atom jiwa dari udara, dan waktu menghembuskan napas, kita tolak ia keluar. Kita hidup hanya selama kita bernapas. Demikianlah Demokritos memudahkan soal jiwa sebagai soal gerakan atom saja. Alam pandangannya tak lain daripada atom dan lapang yang kosong, juga penglihatan. Perasaan dan tujuan timbul dari gerakan atom itu. Sesuatu barang tampak oleh kita karena beberapa atom barang itu yang tidak berhentinya bergerak, menyentuh atom api yang ada dalam mata kita. Karena persinggungan itu tergambarlah barang itu di muka kita. Tetapi menurut pendapat Demokritos, penglihatan itu tidak memberikan pengetahuan yang sebenarnya. Penglihatan tidak saja bergantung kepada barang-barang di luar kita, tetapi terpengaruh juga oleh gerak atom api dalam mata kita. Dengan penglihatan saja tak tampak segala gerak atom itu, serta dengan perhubungannya. Yang dapat diketahui dengan panca indera kita hanya sifatnya yang kedua saja, seperti warna, rasa, bau, hawa, dan lain-lainnya. Sebab itu pandangan kita itu selalu bersifat subjektif, benar buat kita sendiri saja. Pandangan orang lain tidak serupa dengan itu, sebab itu pula pengetahuan yang sahih tidak terdapat dengan penglihatan. Hanya pikiran dapat mencapai pengetahuan yang sebenar-benarnya. Dalam hal ini Demokritos sependapat dengan Parmenides yang membedakan antara kebenaran dan pendapat manusia. Tetapi dalam persamaan itu ada perbedaan. Bagi Parmenides, pendapat manusia itu sebagai buah pengalamannya, tak lain daripada bayang-bayang rupanya saja, yang tidak ada mengandung kebenaran sedikit juga. Demokritos sebagai ahli ilmu alam yang menyusun pengetahuannya daripada pengalaman, tidak dapat meniadakan pengalaman itu. Pengalaman itu suatu barang yang nyata baginya, sekalipun tiada membawa pengetahuan yang sahih. Dengan tiada pengalaman, tidak tercapai pengetahuan. Baginya ada perhubungan yang tertentu antara penglihatan dan pikiran. Penglihatan tak pernah sampai ke dalam jendera atom yang sehalus-halusnya, sedangkan pikiran sanggup melihatnya. Tetapi sebaliknya, pikiran hanya mungkin karena penglihatan. Penglihatan itu menghasilkan barang buat dipikirkan. Kalau tak ada penglihatan, tak ada pikiran. Begitulah caranya Demokritos membuat jembatan antara penglihatan yang tak menghasilkan kebenaran dan pikiran yang mencapai kebenaran. Tetapi disitulah pula terdapat kesulitan. Kalau pikiran bergantung kepada penglihatan, betapa memadu kebenaran daripada buah penglihatan yang tiada membawa kebenaran. Dalam pandangan yang tiada mengenal alam ruhani yang hanya menampak atom dan gerakannya, soal itu tidak dapat diselesaikan. Demokritos sendiri tentu arif akan kesukaran itu, tetapi sebagai ahli ilmu alam, ia mencari keterangan yang cocok dengan pengalaman. Ia tidak mau mencari keterangan keluar alam fisika. Ia tak mau mengikut kaum Elea sampai ke dalam daerah metafisika atau di balik alam kita ini dengan meniadakan yang lahir. Sebab itu ia senantiasa berhadapan dengan kesukaran yang ditimbulkan oleh pertentangan kata pengalaman dengan kata pikiran. Apa yang dilihat sering tidak sesuai dengan pendapat pikiran.
Akhirnya ia menyangka bahwa kedua-duanya itu barangkali sudah semestinya bertentangan. Sebab itu katanya, kebenaran itu dalam sekali letaknya, tidak terjangkau semuanya oleh manusia. Demokritos adalah filosof yang penghabisan daripada filosofi alam. Ajarannya menyudahi pandangan ke arah alam besar. Dalam pada itu ia boleh dipandang sebagai orang yang berdiri di batas. Dengan dia bermula pandangan baru, pandangan ke dalam alam etik, soal tertib sopan. Dia yang bermula mengupas soal ini, dan filosofi sesudahnya meletakkan soal itu di tengah-tengah. Tetapi paham etik Demokritos masih terpaut kepada pandangannya tentang alam, terlepas sama sekali jadi pengaruh rasa dan perasaan. Cita-cita agama yang menjadi semangat filosofi Empedokles dan Anaxagoras tidak ada padanya. Etiknya semata-mata bersifat rasionalis, menurut akal saja. Ia bermula dengan mengatakan bahwa di mana-mana di dalam segala dunia ada makhluk. Dunia ini banyak sekali jumlahnya. Dunia kita ini hanya satu daripada yang banyak. Sebab itu manusia harus insaf akan kekecilannya. Dan oleh karena itu janganlah ia sekali-kali bersifat sombong. Carilah kesenangan hidup dengan berendah hati. Manusia itu tak lain daripada suatu jenis hewan. Beda manusia dengan hewan yang lain itu ialah karena manusia mempunyai pikiran. Kalau hendak mencapai kesenangan hidup, janganlah tujuan terlalu tinggi, sehingga tak tercapai dengan tenaga sendiri. Tujuan yang tidak seukuran dengan tenaga itu akan menimbulkan kesusahan dan kesukaran, yaitu menjauhkan kesenangan hidup. Atur hidup dan tujuan itu menurut kekuatan tenaga dan alat yang ada pada diri sendiri. Kesejahteraan hidup yang sebesar-besarnya ialah kesenangan ruh. Kalau ruh merasa senang, hidup pun senang pula. Kesenangan hidup itu tidak didapat oleh manusia dengan begitu saja sebagai pemberian alam kepadanya, melainkan didapat dengan usaha. Dan siapa yang mau berusaha, niscaya akan mendapatnya. Manusia itu seperti juga dengan binatang, dipengaruhi oleh hawa nafsu. Tetapi ada bedanya. Selagi binatang itu semata-mata takluk akan hawa nafsunya, manusia dapat melawan hawa nafsu itu dengan akalnya. Akal itu mengajar kita berbuat sederhana. Akal membatasi kebebasan hawa nafsu. Orang yang merasa dirinya celaka bukanlah orang yang ditimpa kejahatan, melainkan orang yang berbuat jahat. Daripada hidup, ialah menguasai kehendak hati. Pimpinan hidup hendaknya diserahkan semata-mata kepada akal, dan akal itu akan mendapat jalan lurus menuju kesenangan. Dalam pendapat ini banyak sedikitnya tampak pengaruh Heraklitos, tetapi Demokritos mempertajam paham itu. Dalam etiknya, akal itu awal dan penghabisan. Siapa yang berpedoman dengan akal, hidupnya selamat. Dalam pandangan hidup yang hanya menampak atom dan gerakannya, tak ada tempat bagi rasa dan perasaan. Juga kasih sayang kepada anak harus dikuasai oleh akal. Menurut pendapat Demokritos, mendidik anak itu adalah suatu pekerjaan yang amat sukar. Hasil didikan itu tidak dapat ditentukan lebih dahulu. Sebab itu sebaik-baiknya orang jangan mempunyai anak. Siapa yang ingin juga akan anak, lebih baik diambilnya anak angkat. Dalam hal ini, ia dapat memilih. Kalau anak sendiri, ia harus diterima sebagaimana keadaannya, menurut sifat dan pembawaannya. Ini berpengaruh akan hasil didikan. Juga terhadap tanah air, Demokritos mempunyai pendapat yang rasional. Baginya, tak ada tanah air yang dibatasi oleh laut, dibulatkan oleh persatuan bahasa dan bangsa. Manusia itu semuanya bersaudara. Tanah air, orang yang adab, ialah dunia seluruhnya. Dalam hal ini berlainan sekali pendapatnya dengan orang banyak. Bagi orang Greek di masa itu, perasaan tanah air itu amat kuat. Pendirian kosmopolit yang dipakainya itu boleh jadi tersebab karena ia
orang perantau, banyak bergaul dengan bangsa asing. Jika diperhatikan dari jalan filosof alam yang kemudian ini, sejak dari zaman Empedokles sampai Demokritos tampak perubahan pandangan yang bukan sedikit. Semuanya mencari barang yang asal kepada benda. Dunia tersusun daripada benda dan gerakannya, percampurannya dan perpisahannya. Tetapi dalam keterangan tentang gerakan benda itu timbul perbedaan paham, seperti siang dengan malam. Empedokles dan Anaxagoras memakai dasar dualisme, dua keterangan tentang kejadian alam. Alam terdiri daripada anasir yang asal, tetapi anasir itu bergerak karena kemauan dari luar. Di sebelah benda yang menjadi bahan ada semangat yang mengatur. Paham mereka terpengaruh oleh pandangan keagamaan. Ada yang menjadikan alam ini. Pandangan agama itu lenyap sama sekali dari keterangan Leukippos dan Demokritos. Bagi mereka, alam tersusun daripada benda yang bergerak sendiri. Keterangan mereka memakai dasar monisme, mengemukakan satu sebab saja. Pandangan hidup mereka semata-mata bersifat materialisme. Filosofi dalam tangan mereka menjadi dasar keterangan ilmu. Dalam pandangan Demokritos yang mengatakan penglihatan itu bersifat subjektif, tampak pengaruh ajaran sofisme yang mulai muncul di waktu itu. Sofisme meniadakan pengetahuan objektif yang sah buat umum. Aliran sofisme ini dipersoalkan dalam jilid yang kedua sebagai pendahuluan kepada filosofi klasik.